Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perseteruan Pakubuwono ke-13 dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejo Wulan. Kami sudah membuat video keluarga susuhunan Pakubuwono ke-12. Link videonya saya taruh di deskripsi. Pada video tersebut, Gusti Raden Mas Suryo Partono atau susuhunan Pakubuwono ke-13 adalah putra Pakubuwono ke-12 dari istri selir Kanjeng Raden Ayu Prodoponingrum. Sedangkan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejo Wulan adalah putra Pakubuwono ke-12 dari istri selir Kanjeng Raden Ayu Retno Diningrum. Jadi, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejo Wulan adalah adik tiri dari susuhunan Pakubuwono ke-13. Perseteruan pertama antara Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Tejo Wulan. Susuhunan Pakubuwono ke-12 wafat pada tanggal 11 Juni 2004 dan selama hidup beliau tidak pernah menunjuk putra mahkota dari putra-putranya. Maka terjadi perselisihan antara keluarga Pakubuwono ke-12 terkait siapa yang menjadi raja selanjutnya. Sebagian anak Pakubuwono ke-12 mendukung Gusti Raden Mas Tejo Wulan yang menjadi susuhunan Pakubuwono ke-13. Gusti Raden Mas Tejo Wulan naik tahta pada tanggal 31 Agustus 2004 di Sasono Purnomo, Badran, Kota Barat, Surakarta, yang merupakan salah satu rumah milik pengusaha Bendoro Raden Ayu Muryati Sudibyo. Sebagian besar anak Pakubuwono ke-12 yang tergabung dalam Forum Komunikasi Putra-Putri Pakubuwono ke-12 melakukan rapat pada tanggal 10 Juli 2004 menetapkan bahwa putra tertua Pakubuwono ke-12 Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei yang berhak menjadi raja selanjutnya dan memilih tanggal penobatan Hangabei sebagai raja pada tanggal 10 September 2004. Pada awal September 2004, secara tiba-tiba Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Tejo Wulan bersama para pendukungnya menyerbu dan mendobrak pintu keraton Surakarta. Keributan ini bahkan menimbulkan beberapa orang luka-luka, termasuk para bangsawan dan abdi dalam yang saat itu berada di dalam keraton. Atas kejadian tersebut, Kanjeng Pangeran Edi Wirabumi selaku Ketua Lembaga Hukum Keraton Surakarta didampingi kuasa hukum Budi Kuswanto dan Arif Sahudi bahkan melaporkan para pendukung Tejo Wulan ke Polresta Surakarta atas dasar perusakan cagar budaya di lingkungan keraton. Pada tanggal 10 September 2004, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei tetap dinobatkan sebagai raja oleh para pendukungnya di Keraton Surakarta. Kehadiran tiga sesepuh keraton yaitu Brigjen Profesor Gusti Pangeran Haryo Mataram, Sarjana Hukum, Bendoro Kanjeng Pangeran Haryo Prabu Winoto, dan Gusti Raden Ayu Panembahan Broto Diningrat yang merestui Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei menjadi Pangeran Adipati Anom di Petanen Krobongan dalam Ageng Prabu Suyoso, merupakan salah satu legitimasi bertahtanya Hangabei sebagai raja baru Kasunanan Surakarta. Ketiga sesepuh keraton tersebut juga berkenan mengawal Hangabei ketika berjalan menuju ke bangsal Maguntur Tangkil di Kompleks Siti Inggil Lor untuk menyaksikan dan merestui Jumenengan Noto sebagai Pakubuwono ke-13.
Berikut disaksikan oleh sejumlah putra-putri dalem, putra cucu Pakubuwono ke-12, para bangsawan atau sentono dalem, para abdi dalem, para duta besar negara asing, utusan-utusan dari kerajaan-kerajaan di Indonesia dan masyarakat. Rekonsiliasi Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei dengan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Tejo Wulan. Rekonsiliasi antara Hangabei dan Tejo Wulan berlangsung pada tahun 2012 atas prakarsa Wali Kota Surakarta saat itu, Joko Widodo. Penandatanganan rekonsiliasi dilakukan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta 4 Juni 2012. Rekonsiliasi itu disaksikan berbagai pihak seperti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Ali, pimpinan Komisi 2, 4, dan 9 DPR RI, perwakilan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Wali Kota Surakarta Joko Widodo, dan lainnya. Rekonsiliasi menyepakati bahwa Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Tejo Wulan bersedia melepas gelar Pakubuwono ke-13. Selanjutnya, Tejo Wulan menjadi Mahapatih dan mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejo Wulan dan gelar Pakubuwono ke-13 secara tunggal menjadi milik Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Saat upacara tinggalan dalem Jumenengan ke-8 Pakubuwono ke-13 pada tanggal 15 Juni 2012, Tejo Wulan secara resmi diundang untuk menghadiri upacara tersebut dan melakukan sungkem di hadapan Pakubuwono ke-13 sebagai bentuk permohonan maaf. Perseteruan Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta dan Pakubuwono ke-13. Rekonsiliasi antara Hangabei dan Tejo Wulan ditentang oleh adik-adik Hangabei yang dulunya mendukungnya menjadi raja. Mereka kemudian mendirikan Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta atau LDA Keraton Surakarta. LDA Keraton Surakarta menyewa pendekar untuk menyandera Pakubuwono ke-13 dan Mahapatih Tejo Wulan. Pihak LDA juga melakukan kudeta terhadap Pakubuwono ke-13 karena menilai raja baru itu melakukan sejumlah pelanggaran. Selain itu, LDA turut melarang Pakubuwono ke-13 dan pendukungnya memasuki area Keraton Surakarta. Sejumlah pintu masuk raja menuju gedung utama pun dikunci dan ditutup menggunakan pagar pembatas. Akibatnya, Pakubuwono ke-13 Hangabei yang telah bersatu dengan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejo Wulan tak bisa bertahta di Sasono Sewoko, Keraton Surakarta. Pendobrakan pintu Sasono Putra Keraton Surakarta. Pada tanggal 26 Agustus 2013 di Sasono Narendra, rumah pribadi Pakubuwono ke-13, diadakan acara halal bihalal antara raja, sentono, abdi dalem, dan warga sekitar. Dalam acara itu juga akan diadakan pelantikan Pangeran Tejo Wulan sebagai Mahamenteri Kasunanan Surakarta. Mendengar ada acara pelantikan itu, pihak LDA Keraton Surakarta berusaha masuk ke dalam keraton untuk mencegah atau membubarkannya. Terjadi keributan antara kubu Pakubuwono ke-13 dan Tejo Wulan dengan kubu LDA Keraton Surakarta. Akhirnya acara dihentikan dan pihak LDA menguasai kembali keraton dan menutup pintu-pintu utama keraton.
Pada tanggal 26 Agustus 2013 malam, pihak Pakubuwono ke-13 yang berada di dalam kediamannya merasa tidak aman dengan adanya orang-orang yang membawa senjata tajam di sekitar Sasono Narendra. Kemudian beliau meminta pendukungnya untuk mendobrak pintu Sasono Putra dan membersihkan orang-orang yang bersenjata dari Sasono Putra. Suasana menjadi mencekam dengan adanya pendobrakan pintu keraton dan perkelahian di dalam Sasono Putra antara pendukung Pakubuwono ke-13 dan LDA Keraton Surakarta. Kepolisian dan tentara akhirnya berhasil melerai dan mengamankan Keraton Surakarta. Konflik 2017. Pada April 2017, Presiden Jokowi pun mengutus anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres Jenderal TNI Purnawirawan Subagio Hadi Siswoyo untuk mendamaikan. Namun upaya rekonsiliasi Keraton Solo ini menuai kegagalan. Pada Februari 2021, konflik Keraton Solo kembali memanas dengan terkurungnya Putri Pakubuwono ke-13 Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbekusumo Dewayani. Bersama beberapa abdi dalem atau pengabdi kerajaan, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbekusumo Dewayani terkurung di dalam keputren atau kediaman putri-putri raja. Setidaknya ada 5 orang, termasuk anak keturunan Pakubuwono ke-12 terkurung di istana. Konflik 2022. Konflik internal Keraton Surakarta antara kubu Pakubuwono ke-13 dengan kubu Gusti Mung atau LDA Keraton Surakarta kembali terjadi pada Jumat tanggal 23 Desember 2022 malam. Gusti Mung atau Gusti Kanjeng Ratu GKR Wandansari mengaku menerima upaya pengusiran dari keraton oleh kubu Sasono Putra yang mengatasnamakan Pakubuwono ke-13. Keraton Solo sendiri selama ini ditinggali oleh Gusti Mung. Dia menyebut pihak Sasono Putra mengerahkan 50 orang untuk menyerbu dan mengusir keluarganya dari keraton. Insiden bermula saat rombongan 50 orang yang terdiri dari petugas keraton kubu Sasono Putra dan sejumlah orang lain mendatangi keraton pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka untuk menutup sejumlah pintu di komplek keraton. Pada beberapa titik terdapat sejumlah abdi dalem dan kerabat keraton yang juga tengah berjaga. Tindakan itu memicu perlawanan dari LDA. Akibat insiden tersebut, 2 orang cucu Pakubuwono ke-13 diduga mengalami penganiayaan, yakni Bendoro Raden Mas atau BRM Yudhistira dan Bendoro Raden Mas Suryo Mulyo. Bahkan Bendoro Raden Mas Suryo Mulyo disebut sempat ditodong oleh seseorang dengan pistol dalam insiden tersebut. Terkait tudingan penodongan tersebut kerabat Keraton Solo atau cucu raja, Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiyadi pun membantahnya. Iwan menegaskan bahwa tidak ada penodongan yang dilakukan anggotanya. Jadi untuk informasi yang berkembang bahwa penodongan oleh anggota saya nyatanya tidak ada, ujarnya. LDA Keraton Surakarta dan Pakubuwono ke-13 berdamai. Pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 terjadi pertemuan antara Ketua Lembaga Dewan Adat Kasunanan Surakarta Gusti Kanjeng Ratu Wandansari Kusmurtiah atau Gusti Mung menemui Sinuhun Pakubuwono ke-13 di Sasono Narendra
komplek dalam Keraton Surakarta. Pertemuan ini dimediasi oleh Kanjeng Raden Ayu Herniati Sri Anamunasari, cicit dari Gubernur pertama Jawa Tengah Raden Panji Suroso. Pertemuan terjadi sekitar jam 15.30 waktu Indonesia Barat, yang terdiri dari susunan Pakubuwono ke-13 Hangabei, Gusti Kanjeng Ratu Wandansari, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo, Kanjeng Raden Ayu Prodoponingsih, dan Kanjeng Raden Ayu Herniati. Gusti Mung mengaku menghadap susunan Pakubuwono ke-13 untuk meminta maaf serta memohon untuk bekerja kembali bersama-sama untuk melestarikan Keraton Surakarta. Konflik yang selama ini terjadi harus disudahi. Keraton Surakarta bertemu dengan Wali Kota Surakarta. Pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 pukul 12.34 waktu Indonesia Barat terjadi pertemuan antara Pakubuwono ke-13 beserta istrinya Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono ke-13 dan putra mahkota Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo, Gusti Kanjeng Ratu Wandansari atau Kusmurtiah, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo, dan beberapa bangsawan Kasunanan Surakarta dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabumi di Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Surakarta. Dari pertemuan ini disepakati dengan adanya perdamaian antara Pakubuwono ke-13 dan Gusti Kanjeng Ratu Wandansari, pihak pemerintahan Surakarta berencana merevitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta dengan izin dan arahan Pakubuwono ke-13, bangunan mana saja yang akan direvitalisasi. Dalam pertemuan di rumah dinas Wali Kota Surakarta, saya tidak melihat adanya Pangeran Tejowulan di antara para bangsawan Kasunanan Surakarta. Hal ini agak aneh menurut saya, karena posisi dari Pangeran Tejowulan adalah Mahapatih atau Maha Menteri. Sesuai dengan aturan kerajaan Jawa, raja adalah penguasa kerajaan dan fungsi pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh patih. Kalau mengikuti aturan kerajaan, seharusnya yang berperan dalam pertemuan yang membahas revitalisasi Keraton Surakarta adalah Mahapatih, yaitu Pangeran Tejowulan. Tinggalan Jumenengan Tejowulan. Pada hari Senin 6 Februari 2023 tahun Masehi atau 15 Rejab tahun Ehe tahun 1956 tahun Jawa, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejowulan mengadakan Tinggalan Jumenengan yang ke-19. Hal ini sangat aneh karena Tinggalan Jumenengan adalah suatu acara untuk merayakan kenaikan tahta dari seorang raja Jawa berdasarkan penanggalan Jawa. Dalam video terlihat bahwa Tejowulan disebut dengan nama Sinuwun. Kata Sinuwun dalam bahasa Sanskerta artinya yang mulia, dan kata ini identik dengan sebutan atau gelar pendek dari Raja Mataram Islam. Dengan demikian, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejowulan merasa bahwa dirinya masih sebagai Raja Kasunanan Surakarta, walaupun dalam video ini beliau ditulis sebagai Maha Menteri. Kalau kita perhatikan kursi atau singgasana yang diduduki Pangeran Tejowulan ada lambang kerajaan Kasunanan Surakarta, dan di bawah lambang kerajaan ada tulisan PB 13 STJW.
PP 13 kemungkinan artinya adalah Pakubuwono ke-13. Sedangkan STJW kemungkinan artinya Sinuwun Tejo Wulan. Dari sini kemungkinan Pangeran Tejo Wulan sedang tidak sejalan dengan Pakubuwono ke-13 Hangabei dan sedang mengumpulkan orang-orang yang setia kepadanya, memberi gambaran apa yang terjadi saat ini di Keraton Kasunanan Surakarta. Pangeran Tejo Wulan juga menceritakan bahwa sebelum Susuhunan Pakubuwono ke-13 wafat, beliau pernah bersama Pangeran Hangabei menghadap Pakubuwono ke-12 untuk mendorong Pangeran Hangabei menjadi putra mahkota. Akan tetapi ditolak oleh Pakubuwono ke-12. Dan ketika Pangeran Tejo Wulan menawarkan nama-nama putra Pakubuwono ke-12 yang lain untuk menjadi putra mahkota, Pakubuwono ke-12 menolak semua nama-nama yang diajukan. Pangeran Tejo Wulan juga tidak datang dalam acara Tinggalan Jumenengan Susuhunan Pakubuwono ke-13 Hangabei yang ke-19 yang diadakan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 di Sasono Sewoko, Keraton Surakarta. Alasan ketidakhadirannya karena beliau kelelahan setelah baru pulang dari luar kota. Kami berharap tidak ada perselisihan antara Pakubuwono ke-13 Hangabei dengan Pangeran Tejo Wulan. Karena tanpa adanya perdamaian di Keraton Surakarta, sangat sulit membangun image yang bagus tentang Kasunanan Surakarta. Sangat sulit memperjuangkan hal-hal yang besar seperti Kasunanan Gron, pengembalian aset-aset keraton yang dulu dikuasai negara, dan memperjuangkan daerah istimewa Surakarta. Kami harap bangsawan Kasunanan Surakarta lebih bijak dan mampu mencari jalan untuk menyelesaikan masalah perselisihan ini. Belajar dari Mangkunegaran yang bisa menyelesaikan masalah suksesi dengan baik. Walaupun ada perbedaan yang sangat tajam antara kubu Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrahutama Wirasujiwo dan Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna Sukmo Putro Jiwo Nagoro. Dengan adanya perdamaian di Mangkunegaran, Pura Mangkunegaran mampu memanfaatkan hubungan baik dengan pemerintah untuk merevitalisasi Mangkunegaran. Demikian video tentang perseteruan Pakubuwono ke-13 dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejo Wulan. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.